terkait dengan bukti akurat kalau Kristen itu adalah antikristus berdasarkan Bible. Bible di dalam ayat berapa ya Bang? Saya membuktikannya, sebenarnya banyak data. Dengan melihat pola kehidupan Kristen yang menuhankan Yesus saja itu sudah bukti kalau Kristen itu antikristus. Nah, sekarang kita lihat di dalam Yohanes 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Ya, Saya ambil Bible dulu ya. boleh. Nah, diskusi ya Bang ya. Mana Bible? Ya maklum saya kan baru tahu, belum terlalu paham, cuman penasaran sih sama Bang Suma ini. Kayaknya lebih mengerti Alkitab daripada orang Kristen pada umumnya. Ya, silakan Bang, silakan. Di kitab mana Bang? 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Coba ya kita lihat dulu ya. Boleh. Ayat berapa? Dari data 1 sampai data nomor 6. Kita runut materinya kan, teman-teman Kristen kan selalu bilang gini, kita harus satu perikop dalam mengkaji supaya kita tahu poinnya. Silakan. Oke deh. Ayat 1 ya. Sampai 4. Siap. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruhnya. Ya, pokoknya itu ya. Berbicara tentang roh. Ya, jadi nabi palsunya telah muncul di abad pertama Bang ya. Menurut tadi itu. Nomor 2-nya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ya kan? Ya. Nah, itu ada tandanya. Ada tandanya di situ, Bang. Ya, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya. Salahnya jadi setiap roh artinya setiap manusia yang memahami dan mengajarkan serta mengimani bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia di atas muka bumi, maka itu roh yang ada dalam diri manusia itu adalah roh yang berasal dari Allah, kan gitu ya? Iya, benar Bang. Nah, berarti setiap orang yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, maka roh orang itu berasal dari Allah. Dari Allah. Berarti roh kita ini berasal dari mana Bang? Kalau kita mengaku Yesus itu telah datang jadi manusia. Roh kita berasal dari? Ya, semua roh itu berasal dari Allah karena kita ciptaan Allah. Oke, baik. Nah, sekarang masuk di poin ketiga Bang. Iya. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh anti-Kris dan bertentang dia. Tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ya. Berarti abad pertama di mana Bang? Berarti antikristus sudah ada di abad pertama Bang ya? Ya, benar. Oke. Nah, di data nomor 3 itu dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, maka itulah antikristus. Benar. Nah, sekarang menurut saudara, Yesus itu roh yang berasal dari Allah atau Yesus itu Allah itu sendiri? Yesus itu adalah Allah sendiri, firman Allah sendiri, dan roh Allah sendiri. Nah, berarti Anda antikristus. Dari mana? Karena Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Padahal Yesus sekarang itu kembali Bang Suma baca poin 1. Tetapi ujilah. Kata roh atau roh-roh? Roh artinya manusia-manusia Bang. Bang, sekarang begini. Toh, Abang paham tentang ayat ini? Tadi saya dengar waktu Abang bicara tentang masalah tradisi penulisan Lukas tahu dari mana, tradisi penulisan tentang firman Tuhan, tentang Bible. Nah, sekarang kalau Abang kan bilang tadi begini, ini Bible ini seperti cerita film lah,
Jadi kan urut-urutan kan. Abang kalau mau paham, abang kan sudah tahu Bible itu ini tradisi penulisan, bukan turun dari langit. Ya kan Bang? Jadi baca dulu yang sebelumnya dan sesudahnya. Konekkan dia Bang. Kenapa dalam ayat 1 dia katakan, tetapi ujilah roh-roh itu. Abang paham? Roh-roh Banyak- itu. Banyak orang berarti. Iya, Banyak bukan cuma banyak- satu Bang. Banyak Bang, nabi palsu sekarang berarti. saya mau tanya. Abang Waduh, ketika ribet meninggal, ini, ribet ini ribet. ketika abang meninggal, Ribet. keluar nggak roh dari tubuh abang? Ribet terlalu jauh Tidak, Anda Bang. melanglang buana. Saudaraku, tenangkan Nah. diri Anda, tenangkan. Saya Ya ingin mampu membuktikan. Bang, begini, kalau saya ini baru dari belum terlalu baca Alkitab, tapi saya paham. Saya tinggal tendang Anda ke bawah. Jangan sombong di hadapan saya ketika saya sedang ingin mengajar Anda, tapi Anda lebih tahu. Roh-roh dimaksud di situ adalah orang-orang, nabi-nabi, orang-orang ya nabi-nabi orang gak? Idiot, idiot. Inilah kalian antikristus ini. Orang-orang idiot, kumpulan orang-orang idiot. Ayo teman-teman yang mau mendengar, bukan yang sok tahu tapi tidak ngerti isi Bible. Oke? Saya yang ingin membuktikan Anda antikristus, bukan Anda yang ingin membuktikan saya antikristus. Maka Anda yang harus mendengarkan saya. Saya yang mau membuktikan Anda antikristus, bukan Anda. Aku. Hadapi saya dengan ilmu, bukan halusinasi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik, Protestan. Saya Katolik, Bang. Oke, buka kamera. Ingat, Bang Suma yang mau membuktikan kalian antikristus. Oke? Boleh dipahami ya? Iya. Oke, baik. Boleh dibuka 1 Yohanes 4 tadi, data 1 sampai data 6. Satu perikop kita kaji. Sebentar dulu, sebentar. Silakan, Bang. Satu Yohanes berapa tadi? 4. Cari online lagi nih. Gak ada Bible soalnya di sini. Di kos soalnya saya. Silakan, Bang. Satu Yohanes 4. Iya. Oh, yang roh Allah dan roh Allah dan roh anti Kristus ya. Iya, betul. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, Iya. tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab Iya. banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Iya. Ya, itu sampai di situ ya. Iya, berarti abad pertama sudah ada, Bang ya? Nabi-nabi palsu itu ya. Iya. Sebelum setelah- nabiku datang. Sebelum Setelah nabiku Yesus datang. Kristus, Ya, di abad pertama sudah ada nabi palsu ya. betul. Oke. Data nomor 2-nya kita lihat apa yang dikatakan sana, Bang. Coba dibaca supaya Abang bisa menjelaskan nanti ketika saya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah.
roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Oke. Berarti antikristus sudah ada di abad pertama ya? Ya, antikristus itu sudah pasti ada, Pak. Dari abad pertama. saat Yesus sudah mulai lahir, kan Herodes yang pertama antikristus. Oke, baik. Ya. Iya. Nah, di situ dikatakan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh antikristus. Iya, betul. Karena dia kan tidak tidak sejalan dengan Yesus Kristus. Artinya dia antikristus. Ya. Nah, sekarang apakah Anda mengakui bahwa Yesus itu adalah roh yang berasal dari Tuhan? Pertanyaan. Dia di sini kan sudah jelas. Semua manusia itu kan ciptaan Tuhan. Termasuk Yesus. Ya. Bagaimana? Termasuk Yesus. Termasuk Yesus. Berarti Yesus ciptaan. Jadi begini, Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Iya. Karena Allah itu tidak bisa kelihatan, maka Yesus Kristus itu datang ke dunia. Nah, Yesus berasal dari Allah. Yesus itu kalau dalam kitab suci itu dia Allah, ya kan? Anak Berarti Allah. Dia tidak berasal. Dia berasal dari Allah dan dia Berarti dia bukan Allah. Nah, berarti Anda menjadi manusia. Yang mana yang benar, Bang? Dia berasal atau dia Allah itu sendiri? Berasal dari Makassar atau dia Makassar itu sendiri? Konsepnya kami di Katolik kan Tritunggal Maha Kudus, Bang. Nah, berarti antikristus. 3 pribadi, 1 Allah. Berarti antikristus dong. Apanya antikristus? Sedangkan Antikristus kami Yesus Kristus. Antikristus itu bagaimana? Antikristus itu adalah anti terhadap pemahaman bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Ya, Yesus itu kan berasal dari Allah. Dia itu firman Allah yang menjadi manusia. Berarti dia bukan Allah dong. Ya, dia Allah. Karena di dalam kitab suci dia berfirman. Dia berasal dari Allah kan? Iya, makanya dengar dulu. Berarti dia bukan Allah. Ya, bagi kami orang Katolik ya. Ya, Yesus Kristus Allah Putra. Antikristus. Karena kami punya konsep Tritunggal Maha Kudus. Antikristus itu, Bang. Kok bisa antikristus? Kenapa Anda mengatakan? Logika Anda itu bagaimana? Antikristus itu bagaimana? Antikristus kan yang tidak sejalan dengan Kristus. Antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus itu berasal. Maksudnya? Yesus itu Allah atau berasal dari Allah? Yesus itu Allah sendiri dan dia berasal dari Allah. Kristus. Oh, nggak bisa. Anda menggabungkan sesuatu untuk mengaburkan kalau Anda itu antikristus. Makanya kan dengar dulu. Dengar dulu konsepnya. Di dalam agama Katolik itu antikristus. Lah, orang belum selesai ngomong. Konsep antikristus. Anak SD kan anak SD aja tahu antikristus itu bagaimana. Anti itu kan antikristus adalah dengar, Bang. Antikristus, Anda yang membaca dalilnya barusan. Antikristus adalah roh yang tidak mengaku kalau Yesus berasal dari Allah. Antikristus. Sekarang ketika Anda sabar dulu. Itu kan saya jawab dulu toh. Itu dalilnya dari mana? 1 Yohanes 4 nomor 2 Anda membacanya tadi. Antikristus itu dan setiap roh yang tidak mengaku dan setiap roh yang mengaku Yesus tidak berasal dari Allah adalah antikristus. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Allah atau berasal dari Allah? Di dalam ajaran gereja Katolik ya,
Yesus itu ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam. Dia bukan berasal dari Bapa. Dia berasal dari Bapa. Yesus Kalau berasal itu- dari Bapa berarti bukan Bapa. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Karena Allah itu tidak kelihatan. Enggak masalah. Maka Itu enggak diutuslah masalah. Yesus. Itu Iya, enggak masalah. makanya Coba Anda baca nomor 2. Anda baca nomor 2. Siapa yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka dia berasal dari Allah. Apakah yang berasal dari Allah itu adalah Allah? Berarti kita semua ini adalah Allah. Ya, makanya dengar dulu toh. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Ah, Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. nah, Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. nah sekarang ada berapa yang berasal dari Allah? Apanya? Ada berapa roh yang berasal dari Allah? Roh di dunia ini semua manusia berasal dari Allah. Nah, Allah itu sendiri dari Tuhan. berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari Allah kan? Ya jelas. Nah, berarti kalau Anda mengatakan Yesus adalah Allah, berarti semua yang berasal dari Allah adalah Allah. Bukan seperti itu. Lalu bagaimana konsepnya? Yesus itu kan firman Allah. Ya, kita juga firman Allah. Kita bukan firman Allah, Bang. Nah, di sini antikristusnya. Baca Nah. Matius 4 nomor 4. Baca Matius 4. Nah, Bang nggak paham Yesus- konsepnya. Yesus yang mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh manusia itu kan memang semua dari Tuhan. Manusia juga berasal dari firman Tuhan. Iya betul. Nah, Tetapi bedanya firman dengan Tuhan Yesus itu apa? adalah Yesus sendiri. Nah, itulah antikristus. Itulah antikristusnya. Kalau Ya, Anda mengatakan ya, Allah sampai- itu Yesus, sampai bagaimana? tidak berasal berarti. Sampai bagaimanapun kamu ngomong, kamu nggak akan paham. Udah tahu anti. Bagaimana kamu mencap saya anti Kristus, sedangkan saya tidak. Oke, saya buktikan. Dengan bahasa sederhana saya buktikan. Ya, Yesus Oke, baik. Yesus mengajarkan ibadah Sabat atau ibadah Minggu. gimana? Yesus mengajarkan ibadah sabat atau ibadat minggu. Yesus kan orang Yahudi dulu. Dilahirkan di orang Yahudi dia. Saya ulang lagi. Ya, Katolik ibadah Minggu atau ibadah Sabtu? nggak bisa pakai begitu pertanyaannya, Bang. Kan antikristus. Anti berarti berlawanan. Kan begitu. Ya nggak gitu konsepnya. Masa Loh, kok kenapa bisa kayak begitu? Anti itu berlawanan. Ya, Yesus betul. sunat. Yesus sunat. Katolik tidak sunat, berlawanan nggak? tidak berlawanan. Karena Yesus Bagus. Bagus. Yesus kan orang Tapi Yahudi, Bang. Anda pintar. Pintar Ya, kan nyebul Yesus- berarti. kan Yesus orang Yahudi, dilahirkan di bangsa Yahudi. dia. Antikristus. Sunat bangsa itu Yahudi. perintah. Sunat itu perintah Tuhannya Yahudi atau bukan? Bagaimana? Sunat. Ah, Ya itu kan adat istiadat orang Yahudi. Masa kita ikut orang Yahudi? perintah atau adat istiadat? Itu adat istiadat, Bang. Perintah, bukan perintah dari Tuhan. Bukan perintah. Tidak ada di dalam kitab suci. Kejadian 17 nomor 14, bunuhlah orang yang tidak menyunat kulupnya, karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu kan untuk orang Yahudi, Bang. Nah, terus Sebelum kenapa Yesus kalian datang. kalau itu untuk orang Yahudi, lalu siapa kalian ini? Siapa kalian? Kalian ini siapa? Ya kami orang Katolik, orang Kristen. Apa hubungannya dengan orang Yahudi? Ya Yesus lahir di Yahudi. Pertanyaan Iya, itu Yesus loh, orang Yahudi. kamu nanya itu kayak orang TK. Loh, kita membuktikan Anda antikristus. Antikristus adalah anti berseberangan dengan Kristus. Semua yang Yesus lakukan. Ilmumu itu parah sekali. Jadi antikristus itu artinya apa? Ya antikristus berarti berseberangan dengan Yesus Kristus dengan ajarannya.
Yesus mengajarkan sunat. Katolik? Iya, dia tidak mengajarkan sunat. Ada Saya ajarkan. ada Ada. dalam Alkitab Yesus mengajarkan Ada. sunat. Coba bacakan. Bacakan. Matius 5:19. Yesus itu yang mengatakan. Coba Yesus yang berkata. Oke. Yesus baca. berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Terus? Sunat itu bagian dari hukum Taurat atau bukan? Kita kan tidak hidup di zaman hukum Taurat. Barang siapa yang meniadakan Taurat, maka dia akan Iya. menempati tempat terhina. Pertanyaan saya, sunat itu Taurat atau bukan? Taurat. Kamu menghilangkan atau tidak? Tidak, Yesus datang untuk melengkapi hukum Taurat itu, menyempurnakan. Antikristus. Antikristusnya bagaimana? Loh, Antikristus yang berseberangan dengan Yesus. Itu kan ada istiadatnya orang Yahudi. Ngapain kita pakai di sini? Kan Yesus mengatakan, jikalau engkau percaya kepada aku, kau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Iya. Terus? Terus Apakah, pertanyaannya gimana, Pak? apakah Anda melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Ya kita lakukan. Ya kita hidupkan. Yesus sunat. Anda melakukan itu? Ya masa Yesus disalib, kita juga disalib? Ya, makanya Anda bukan pengikut. Ya gimana otakmu? Otakmu itu gimana? Antikristus. Kembali ke Iya. tema terkait dengan antikristus. Yesus Ya. ibadahnya di sinagoge. Anda ibadah di mana? Di gereja. Sama enggak? Ya nggak sama. Ya udah. Antikristus. Terus? Sinagoge itu kan istilah untuk rumah adat di bangsa Yahudi. Gerejanya kan bangsa Indonesia. Orang yang tidak bersunat boleh nggak masuk ke situ? Ke sinagoge. Itu kan orang Yahudi, Bang. Ya, saya bilang, Saya masuk orang situ. yang bersunat, pemakan babi bisa nggak masuk ke situ? Kalau saya nggak bisa. Karena Anda kudus atau karena Anda tidak kudus? Ya saya kan ke gereja, Bang. Saya orang Katolik. Nggak, maksud saya, Anda tidak bisa masuk ke dalam rumah ibadah Yahudi karena Anda kudus atau karena Anda tidak kudus menurut mereka? Ya saya kan tidak punya uang mau ke sana. Karena Anda tidak kudus, Anda tame, Anda najis, Anda bidat. Saya Yesus mengajarkan makan babi atau tidak? bagaimana? Yesus mengajarkan makan babi atau tidak? Saya Katolik. Yesus Katolik enggak? Yesus kan tidak Yesus mengajarkan. Katolik enggak? Orang Yahudi kan tidak makan babi. Iya, Yesus Katolik enggak? Anda kan Katolik, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu. Nah, Yesus terus. Katolik enggak? Yesus Katolik. Yesus itu Kristen. Yesus Katolik enggak? Yesus Katolik juga enggak? Buddhis. Iya, Yesus itu kan mencintai semua makhluk, semua umat. Yesus itu Katolik atau bukan? Yesus Katolik. Ya, berarti bukan Katolik. Yesus Katolik. Di mana dalilnya Yesus Katolik? Di mana dalilnya Yesus Katolik? Tidak perlu dalil, Bang. Katolik itu kan universal. Pengakuan Yesus kalau dia Katolik di mana? Pengakuan Yesus kalau dia Katolik di mana? Yesus itu kan datang untuk menyebarkan kebaikan, ya kan? Caranya melalui Di mana dalilnya Yesus mengaku? Yesus mengaku Katolik itu di mana? Dia tidak pernah mengaku Katolik. Anda kan tanya Yesus Katolik. Ya udah, berarti Yesus Katolik. Berarti Yesus tidak mengajarkan Katolik. Yesus tidak mengajarkan Katolik berarti. Pertanyaanmu itu. Sedangkan ajaran Katolik itu ajaran dari Yesus sendiri. Ya kan? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan? Di mana Yesus mengajarkan Katolik?
Di dalam Bible. Di mana di Bible Yesus mengajarkan Katolik? Di dalam Bible. Di mana di Bible Ya, mana Yesus mengajarkan Katolik? Semua ajaran Yesus itu kan Eh, Di Kamu tahu mana nggak Yesus Katolik? mengajarkan Katolik ini? kamu tahu nggak Katolik itu apa? Itu universal. Ya, iya tahu. Yang Di mana Yesus mengajarkan ajarannya universal? Di mana Yesus mengajarkan universal ajarannya? Di mana? Bang. Melalui Iya di mana Yesus mengajarkan universal? Di mana? Melalui Santo Petrus, Bang. Di mana? Mana? Jangan andangan, jangan. Jangan Anda ngadi-ngadi. Paus pertama. Yesus Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Petrus, Yesus Petrus tidak itu pernah. diutus. Iya, Yesus diutus. betul. Yesus mengutus Petrus hanya kepada bangsa Israel. Benar. Benar ya semua. Ya, udah. Nah, betul. Ya, Ya udah. betul. Iya. Ah, Nah, selesai. iya Selesai kan? selesai. Ya udah, antikristus. Oke, makasih. Makasih, Kak jelas. Ya kan gak jelas. Kau mengajarkan Tritunggal. Ya antikristus lah. Tritunggal itulah antikristus itu. Mana ada Yesus mengajarkan Tritunggal. Sekali berasal dari Tuhan, ya berasal dari Tuhan, bukan Tuhan. Masa Tuhan berasal dari Tuhan, Iya Thomas, Mas. Tuhan berasal dari Tuhan, jiwa sakit, gangguan. Trinitas itu apa? Trinitas itu pembatalan Yesus itu Kristus. Dengan Anda mengatakan Yesus itu adalah satu hakikat dengan Bapa, berarti Anda sudah membatalkan kalau dia itu Kristus. Ya Kristus ya manusia yang berasal dari Tuhan. Makanya tadi saya membawa data dari 1 Yohanes 4. Karena di situ bercerita tentang nabi palsu. Kristus palsu. Pengikut Kristus palsu. Susah kalian diajarin memang. Ya namanya Kristen. Maklumi aja teman-teman. Silakan non-muslim ajukan permintaan. Tolong yang pakai jilbab, pakai songkok, jangan minta dulu permintaan kawan ya. Semangat siang. Halo. Siang. Semangat siang. Selamat Anda masuk daftar blokir. Muslim yang naik, yang tanpa alasan yang dibenarkan, saya blokir. Artinya tujuannya mau mengganggu, ya kan ya? Aku ditolak lagi nih si Leo nih. 1, 2. Ditolak. Aku videokan ya teman-teman. Biar sebagai bukti. Dia kan suka ngaku hebat tuh. Nah, kita videokan. Ini ya, ini Leo nih. Leo, aku klik Leo ya. Mana dia? Nih. Aku klik, aku undang kan, undang. Apa tertulis keterangannya? Oh, ditolak. Undangan ditolak. Sekali lagi. Tag, undang lagi. Apa keterangannya? Nggak direspon dia, didiamin teman-teman. Didiamin, ditolak. Nah, sekarang kutunjukkan videonya. Apakah betul ditolak? Tunjukkan sama teman-teman sekalian.
Aku tunjukkan videonya. Apakah Leo itu memang hanya mulut besar? Kita lihat nih. Aku balikkan kameranya teman-teman. Tengok ya. Nih. Leo. Aku klik Leo. Teng. Apa keterangannya? Ditolak. Sekali lagi. Undang lagi, undang lagi, undang lagi. Teng, undang lagi. Apa keterangannya? Yeay. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, sekali lagi. Sekali lagi si botak. Undang, undang, tak, undang. Klik, nah diundang. Apa keterangannya? Apa keterangannya? Ditolak. Nanti giliran masuk di grupnya siapa? Bang Arif. Wah, apa kau semua? Apa semua? Ini semua. Ngamuk-ngamuk dia. Padahal kalau diajak head to head kawan, di belakang layar itu nggak mau. Mulut besar. Udah aku bilang, kalau berdua aja ditolak. Kalau giliran banyak orang, wah jagoan. Tapi pas giliran berdua, ayo, 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 ayo. Teman-teman API Pusat monitor. Adakah Bunda Rahma paling setia sama siapa? Dinda Nora, ketua lagi sibuk kayaknya. Teman Muslim, ini rame kali teman-teman Muslim semua minta. Halo Rey, Kenapa lari, Bang? buka kameranya Rey. Kenapa lari? Kalau idiot saya susah bang. Kenapa diturunkan? Aduh, Saya ini. susah kalau dengan orang idiot abangku. Saya mau jelaskan, Nggak bisa Anda. jelaskan supaya Nggak semua bisa. otak bisa Nggak bisa. buka sedikit. Nggak bisa Anda menjelaskan cara kepada baca saya kitab yang seperti apa, begitu. Wah, itu kan Lari kasih tentang saya gimana? Anda saya turunkan lagi kalau Anda idiot, masih idiot. Oh, bilang kau takut. Tapi semua ngaku takut dulu dong. Dari pendatang baru ini. Takut dengan Takut. pemakan babi, takut dengan pemakan babi itu mesti. Bang. Yesus itu setan itu di bawah kaki kita ini makan Ya, babi. Yesus. Setan kita makan. Setan takut kita, Bang. Berarti setan di mana sekarang? Ketika Kita kamu makan, makan. ya, Apalagi setan berada kita di mana? Begini. Sekarang kalau setan kamu makan, setannya masuk ke mana? Kan babi. Ya kan kemana setannya? Kemana setan? Kalau dimakan berarti mati dong. Masuk ke dalam mana setan itu? Setan bisa dibuang. Setan bisa mati. Hah? Setan bisa mati. Ya bisa mati lah. Di mana dalilnya setan bisa mati? Di Iya. mana dalilnya? Dia kan masih di babi kan? Iya, setan masuk, Nah, sekarang dia kan masuk di ke babi. dalam tubuhmu mati. Enggak, sekarang dia kan masuk di babi. Ah, Iya. Kalau sudah masih masuk di kamu babi, makan setan. kita Kamu makan. sudah akui kan? Kenapa Kamu setannya nggak akui. bergerak? Kamu Udah, begini, Bang. akui setan masuk tubuhmu, makanya kamu kesetanan. Begini, Bang. Berarti Kita bicara setan sudah ada tentang dalam roh tadi. tubuhmu. Saya Kamu mau sudah jelaskan mengakui. tentang roh-roh itu. Supaya Oke, Abang baik. paham. Di ayat kedua itu. Saya ulang lagi. Ya. Nabi palsu tadi abad berapa? Menurut dalil. Menurut dalil abad pertama sudah ada. Abad Dan pertama. abad pertengahan Antikristus? sampai abad saat ini juga ada. Iya. Antikristus abad keberapa ada? Abad pertama sudah ada. Abad pertama sudah Iya. ada. Oke. Sekali sebelum abad pertama sudah ada. Oke. Nabi palsu. Antikristus itu adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Oke. Tuhan. Betul ya? Iya. Oke. Hmm. Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan apakah Tuhan? Segala sesuatu Yang berasal dari Tuhan apakah Tuhan? yang berasal dari Tuhan, Apakah Tuhan? ya Tuhan. Dan bisa juga tidak. Mati meja balas yang dari saya.
Bagaimana Astaga. bagaimana ceritanya? Dengar. Bagaimana oke. Anda bisa mengatakan bahwa segala Tuhan itu bisa Tuhan? Oke, saya mau jelaskan ya. Boleh. Segala sesuatu yang dari Tuhan itu Tuhan, dan yang apa tadi? Hmm. 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 Coba saya jelaskan. Inilah kalau orang idiot sok belagu pintar. Jangan bilang idiot. Ya, memang idiot. Memang bisa Tuhan dan bisa juga bukan masalah Tuhan, bukan Tuhan dan bukan Ah, Tuhan. tapi menurut data yang ada di 1 Yohanes 11. Sekarang saya mau tanya dulu. Oke, habis ini saya tanya kamu. Tunggu. Orang roh yang ada pada diri manusia yang Ya. tidak mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan, maka dia antikristus. Ya, Yang berasal dari Tuhan, apakah Tuhan? yang berasal dari Tuhan. Iya, Iya, ada dua. Tuhan. Tergantung konteks kan. Sekarang berkat dari Tuhan. Abang Juma punya berkat dari Tuhan. Apakah Abang Juma Tuhan? Bukan. Ini Dua bicara konteks roh. itu. Jangan kamu Ini bikin saya bukan- bodoh. Bukan bicara berkat, idiot. Ini bukan bicara berkat, ini bicara roh. Roh yang berasal dari Tuhan. Baca Ini roh yang baik-baik. berasal. Baca baik-baik di ayat 1 itu, Abang. Roh yang berasal dari Saudaraku yang Tuhan. kasih, ini saya jelaskan. Roh yang berasal Ya. dari Tuhan, Anda saya turunkan kalau Anda tidak mau mendengarkan saya. Oke, Saya oke, yang siap. ingin membuktikan. Penakut dia. Sengaja. Saya yang ingin membuktikan kalau Kristen itu antikristus, bukan Anda, aku. Anda bertahan. Anda yang bertahan karena Anda yang mengaku pengikut Kristus, bukan saya. Anda yang harus bertahan kan? Saya yang membuktikan. Begitu polanya kalau Anda cerdas. Nah, kan gitu. Seperti Anda ingin membuktikan saya adalah anti Nabi Muhammad, ya saya bertahan, Anda yang membuktikan. Buktikan kalau saya anti Nabi Muhammad. Sama seperti saya membuktikan Anda anti Yesus. Saya membuktikan, Anda yang kemudian bertahan dengan memberikan data. Jangan Anda yang menjelaskan. Makanya saya katakan Anda idiot. Nah, sekarang buka mic Anda, dengarkan saya bicara. Oke? Oke, buka mic-nya, saya bicara. Anda tinggal jawab pertanyaan saya. Ini kita sedang berbicara mengenai roh, bukan berbicara mengenai yang lain. Apakah roh yang berasal dari Tuhan? Buka mic-nya, idiot memang. Mic-nya dibuka, mic. Sorry Bang, Gitu. sorry. Jangan bilang Roh idiot. yang Islam mengajarkan kata kasar kan? Enggak kan? Ya. Cuma Abang Suma. Yesus yang saya contoh, saya sedang mau mengajarkan ajaran Yesus. Yesus kan mengatakan babi kepada Anda, bukan saya. Saya Oke. ikutin Nabi Muhammad. Nah, jadi gini. Roh yang berasal dari Tuhan, menurut 1 Yohanes 4, itu Tuhan atau bukan Tuhan? Roh yang berasal dari Tuhan itu Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan itu Tuhan. Betul? Iya, benar. Lihat konteks Oke. dulu Bang. Abang jangan potong-potong, asal-asal comot. Lihat konteks. Abang mau jebak saya, ini saya bukan sembarang ya Abang menjebak. Saya ingin membuktikan Anda itu antikristus. Coba baca di ayat berapa? Ayat 4 kan? Saya baca ulang ya. Poin 4. Dengar dulu. Di situ dikatakan bahwa sebaliknya kan, dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Tuhan adalah antikristus. Oke. Betul? Nah, apakah Yesus ini berasal dari Tuhan? Roh berasal dari Tuhan? Sini saya jelaskan ya, poin 3 ya. Abang kan tanya, Silakan. saya jelaskan. Baca konteks di ayat sebelumnya itu roh-roh. Yang dimaksud dengan ayat 3 ialah setiap roh itu roh manusia, roh Allah yang manusia tidak mengakui Allah, Yesus sebagai Tuhan, itu antikris. Karena kita percaya Yesus adalah anak Allah yang berasal dari roh Allah. Jangan Dari Allah sendiri. Ya Allah. Itu Kenapa Anda maksudnya. keluar dari konteks? Kenapa Anda keluar dari konteks dalil? Anda yang Bodoh, nggak tahu, nggak cerna dia, nggak goblok. Nah, bagaimana Bang? bilang, berarti Anda goblok. Nggak mengerti abang ini.
Makanya Bang begini saran saya, kalau Abang nak paham, Dalilnya mengatakan apa? Antikristus itu artinya menurut antikristus dalil apa? antikristus anti terhadap Yesus. Abang tahu enggak roh berbicara tentang roh ini, ditujukan kepada siapa? Kalau mengerti tentang ayat Kepada ini. Kristen, kepada Kristen. Bodoh. Bang, ini bukan pada zaman itu belum ada Kristen, Abang. Itu pada jemaat pemula. Iya. Ada di Alkitab tulis Kristen. Coba Anda sama tanya. Abang cari tahu di mana di Alkitab ada Kristen. Jawab saya. Roma Di mana 16 ayat nomor 7. Alkitab ditulis ada Kristen? Jawab saya. Roma 16 nomor 7. Roma 16 ayat 7. Bilang Kristen ya. Cina buka. Kau itu baru anak bawang mau belajar dengan saya. Abang, kau itu masih cemen di bawah saya itu. Kamu itu cuma baca. Anda mengatakan tidak ada di Bible kata Kristen, saya tunjukkan kau belum berubah. Kenapa? Kamu Kau nggak bicara malu? Kita bicara konteks ini loh. Kau enggak malu, nggak malu. Baca konteks ini, itu konteks yang tadi. Konteks apa? Kau mengatakan mana ada kata Kristen di Bible. Ini pembicaraan tentang roh. Kalau itu Roma, itu di zaman setelah Yesus meninggal. Idiot. Bangkit. Kau mengatakan, kau nantang saya. Di mana ada Bible kata Kristen, aku tunjukkan samamu. Kristen berapa? Roma berapa? Tadi yang saya katakan sama kau, dua-duanya suami istri botol memang. Suami istri idiot. Kita begini Bang, cuma kita kasih kuliah kamu karena kamu suka sekali yang menguliahin mau kamu bicara itu tentang saya. kitab Kau orang, tidak tahu. tapi kamu bodoh. Kau tidak tahu kalau ada di dalam Kamu kitab ini nggak kata tahu, nggak Kristen. paham Kau malah konteks tentang nantang. ayat. Malah kau yang Kamu nggak ganti. paham tentang konteks tentang ayat Alkitab tersebut. Kamu asal comot-comot, nggak paham. Kamu kan Itulah kalau orang idiot. Itulah kalau orang idiot. Anda saya turunkan ya. Anda nggak layak diskusi dengan saya. Mampus. Dinda Nora naik dek. Saya ibadah dulu. Naik dulu. Saya ingin training Dinda Nora sama Bunda Rahma dulu dalam waktu 5 menit. Naik. Saya training dulu ini anak-anak saya. Halo Bunda Rahma, Dinda Nora, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini adik, boleh buka 1 Yohanes 4, dibuka dulu satu bab. Yohanes. Iya. Ya Bang. Nah, coba dibaca nomor 1-nya. Yang Muslim dengarkan. Dibaca Berarti biar Kristen. Iya, termasuk Rei anak biawa, dengarkan di bawah. Nanti kalau kau sudah paham cara guru menjelaskan baru kau naik. Dengarkan dulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Elohim? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertanyaannya, roh jahat itu yang dimaksud di situ manusia atau bukan? Manusia. Oh, ini kalau orang cerdas langsung tangkap dia. Jadi manusia yang ada dalam dirinya roh jahat. Roh jahat. Nomor 2. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku... Tunggu. Jangan kau siksa orang bawah, jangan. Jangan disiksa orang di bawah, jangan. Ya. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka roh itu berasal dari Elohim. Oke. Roh di situ apa tadi? Manusia atau bukan? Manusia. Oke, manusia ya. Saya alih bahasakan kata roh. Setiap manusia yang mengaku Yesus datang menjadi manusia, maka dia adalah
manusia yang berasal dari Allah. Elohim. Jadi umat Islam yang mengaku Yesus datang sebagai manusia, maka manusia Islam ada berasal dari Allah. Elohim. pintar. Allah. Pintar. Kalian anak-anakku yang cerdas. Saya ulang lagi. Setiap roh, setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai rasul, anak Maria, maka manusia-manusia ini adalah manusia yang berasal dari Allah. Elohim. Allah. berarti kita ini berasal dari Allah. Elohim. Allah. Bukan berarti kita ini Jangan- Allah gurunya. iya, jangan disiksa orang bawah, jangan disiksa. Biarkan saya menjelaskan dulu. Nanti Ibu Bunda Rahma tambahkan setelah saya izin itu ada. Nanti siksa memang kalau ada naik, jangan kisah Kak. Oke? Nah, kita baca nomor 3, silakan. Oke. Dan setiap roh yang Dan tidak setiap mengaku dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Antikristus abad pertama sudah ada. Iya. Sudah. Nabi palsu abad pertama sudah ada. Sudah. Iya. Oke, bungkus itu. Nah, sekarang dikatakan dan setiap roh dan setiap manusia yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan. Setiap roh yang tidak mengaku, setiap roh yang mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Betul? Ya. Iya. Iya. Setiap roh yang tidak mengaku, setiap roh yang mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, maka roh itu adalah roh antikristus. Betul? Kristus. Ya. Iya. Setiap manusia yang mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Tuhan, setiap manusia yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Betul? Betul. Iya. Oh, jaringan saya lelet lagi nih. Iya. Iya. Betul. Itu keresting. Jaringan saya error. Mama Jaringan saya error. Kedengaran suara? Sikit lagi, sikit lagi. Kedengaran. Dengar. Kedengaran. Nah, jadi setiap manusia yang tidak mengaku Yesus itu berasal, setiap manusia yang tidak mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan, maka dia antikristus. Kristus. Berasal ya? Nah, saya ingin Iya. tanya kepada anak-anak saya 3 orang nih. Saya mau tanya. Apakah yang berasal dari Tuhan itu Tuhan? Tidak. Tidaklah. Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Tuhan Tidak. berasal dari Tuhan. Tidak. Roh Tuhan, apakah Tuhan? Tidak. Tidak. Bukan. Roh Tuhan bukan Tuhan. Tuhan Iya. bukan Tuhan. Roh yang berasal dari Tuhan, apakah Tuhan? Bukan. Bukan. Apakah Yesus roh Tuhan? Ya, Yesus itu Yes. rohnya roh Tuhan. Iya. Apakah roh Yesus roh berasal dari Tuhan? Iya. Iya. Orang yang mengaku Yesus Tuhan, apakah orang itu mengaku Yesus berasal dari Tuhan? Tidak. 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 Saya ulang lagi. Ah, ini menarik ini. Oh, pintar. Wah, keren. Aku suka diskusi kalau orang cerdas. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Orang Islam. Cerdas orang Islam. Saya ulang lagi. Dengarkan pertanyaan saya. Iya. Apakah orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan sama dengan mengaku Yesus berasal dari Tuhan? Tidak. Ya beda lah. Tidak. Nah, kembali ke data nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal. Yesus tidak mengaku bahwa Yesus itu tidak berasal dari Allah, maka dia adalah antikristus. Betul? Iya. Betul. Jadi kalau ada orang mengatakan Yesus itu Tuhan,
itu sama dengan Yesus tidak berasal dari Allah, tapi Allah itu sendiri. Setuju? Setuju. Sekali lagi. Berarti dia Jadi, antikristus. kalau ada orang yang mengaku Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti dia tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Allah. Ya, Betul ya? betul. Iya. Kita buktikan nomor 4-nya baca. Nomor 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab Ada berapa yang berasal dari Allah di situ? Banyak. Kamu itu kata jamak. Berarti yang berasal dari Allah bukan hanya Yesus. Iya. Kalau Yesus berasal dari Allah, mustahil Tuhan. Betul. Karena banyak. Kalau Yesus yang berasal dari Tuhan adalah Allah, maka kamu anak-anakku sekalian juga adalah Allah. Allah. Hari ini orang Kristen mengaku Yesus Allah enggak? Iya, mengaku. Berarti mereka mengaku Yesus itu berasal dari Allah atau tidak berasal dari Allah? Tidak berasal dari Allah. Tapi supaya menyembunyikan identitasnya, mereka mengatakan Yesus berasal dari Allah. Tuhan. padahal mereka sebenarnya tidak mengakui itu. Setuju? Setuju. Oke, udah. Berarti sudah ketahuan antikristusnya. Baik, ambil alih dulu. Saya ibadah dulu sebentar. Silakan naikkan Kristennya. Pahamkan kepada mereka antikristus itu adalah mereka. Kalau mereka mengajarkan Trinitas, Tritunggal, Trikwek, itulah bukti bahwa mereka anti. Silakan. Penghandi monitor Sebenarnya lanjut mereka paham Gurunda, tapi ya demi mengimani Yesus Tuhan, ya pura-pura botol mereka. Roni, masuk lagi nih. Roni, kakak Ya Risteng. gimana? Kau antikristus Saya kan? Katolik. Gimana? Kau antikristus. Antikristus bagaimana? Saya Katolik. Kau mengimani Yesus itu rohnya berasal dari Tuhan atau tidak? Yesus itu berasal dari Tuhan. Dia itu Dari Allah, Allah Putra. Dalam Kalau dia ajaran kami orang berasal- Katolik. Kalau dia berasal dari Tuhan, terus kau tuhankan dia, kau sebut dia Allah, berarti kau pun bisa disebut Allah karena kamu berasal dari Allah. Baca 1 Yohanes 4:4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Berarti kamu kan kata jamak banyak di situ. Kau imani Yesus berasal dari Allah, tapi kau tuhankan, kau anggap dia Allah. Berarti kau pun bisa disebut Allah, Roni. Siapa yang bilang saya disebut Allah? 1 Yohanes 4. Di situ kamu kamu berasal dari Allah. Kamu itu kata jamak tuh. Iya, Banyak begini. itu Makanya saya cerdaskan kalian ya. Mumpung cuma nggak ada itu yang mulut besar. Yesus Mulut itu. Perasaan kau yang mulut dia nggak besar. ada ilmunya itu. Dia sengaja turunkan saya karena tidak bisa dengar. ulang. Kamu mengaku kalau Yesus berasal dari Allah. Bukan saya yang mengaku, di dalam kitab suci itu sudah jelas. Kalau kamu mengaku Yesus berasal dari Allah, kenapa Bukan kau saya Tuhan? yang mengaku, kitab suci yang mengatakan seperti itu. Oke, Kita kan kitab semuanya suci. harus dari Kenapa kitab kau- suci. Kenapa kau Tuhan kan? Padahal dia berasal dari Allah. Kenapa Yesus kau sendiri Tuhan? yang mengatakan Apa di dia dalam kitab katakan? suci. Apa dia katakan? Ya Seperti ketika itu, murid-muridnya bertanya, siapakah engkau? Apa dia jawab? Ya dia tanya balik, menurutmu siapakah aku? Apa jawabannya? Muridnya apa jawabannya? Jawabannya engkau adalah Allah. Engkau adalah Tuhan. Kampreto. Kau penipu juga ini rupanya. Karisten banyak Lah. nipu ya. Engkau adalah Mesias, kampret. Mesias di situ penipu juga kau rupanya. Kenapa si Karisteng ini hidupnya penuh dengan ayat tipu-tipu? 2-nya itu dibaca. Lihat. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Banyak- Setiap roh banyak yang ayatnya. mengaku. Ya, saya bacakan. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu baru berasal dari Elohim. Tapi kalau orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu bukan berasal dari Elohim. Dia disebut antikristus. Terus Dia tadi ke di dalam percakapan kitab suci Yesus kan, dengan makanya Petrus. kalian kalau Tapi dia nipu, mau tahu kebenarannya, Yohanes baca kitab sucinya secara keseluruhan, Mbak.
Buka kamera bang, dibaca. buka kamera bang, buka kameramu. Nggak bisa ini dibuka ini. Lah, Saya buka. Nih, barusan terbuka. Ada yang tutupin kamera saya. salah pencet itu. Dia tadi itu Bunda Nora ke percakapan Ya, Yesus pertanyaan kalian dengan itu apa? muridnya. Bentar kau Roni. Kau nggak bisa nipu orang-orang Islam pinter-pinter. Netizen pun di bawah itu udah pinter dia. Pada pintar tertular semua dengan kecerdasan gurunda. Mereka udah pinter-pinter di bawah. Gak mudah kau tipu, apalagi yang di atas. Nah, tadi yang engkau lari kepada percakapan Yesus dengan murid-muridnya, dengan Petrus lah ya. Menurut kau siapakah? Menurut kau Petrus siapakah aku ini? Kau bilang, engkau Allah. Di mana Kampreto? Dia bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Wah, kita ini udah hafal di luar kepala Bibelmu, bro. Ketawa dia. Gak bisa gue tipu ya. Kita ini kecerdasan di atas rata-rata. Sebenarnya kau itu pinter bang Roni, tapi kau itu pura-pura blow on. Kau pinter, tapi kau pura-pura blow on. Jangan gitulah. Ini kehidupan kekal ini loh bang. Kalau kau salah bertuhan, neraka jahanam kau. Kehidupan kekal nanti di akhirat. Jadi kau harus cerdas. Pergunakanlah akalmu. Siang malam gurunda Bang Zuma menerangkan, tapi kalian pura-pura bego, padahal kalian itu pinter. Di sini yang mengaku Yesus itu berasal dari Allah, itu adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah, itu adalah antikristus. Kau sudah mengaku Yesus berasal dari Allah, berarti dia bukan Rama. Allah. Bunda, interaktif biar dia kasih ngomong juga. Tanya Oh, terus oke. dia jawab gitu. Kau mengaku Yesus berasal dari Allah, Bang Roni? Bang Roni, kamu mengaku Yesus berasal dari Allah? Woi, Dibuka mute-nya, Bang. kenapa kau diam? Terpesona dia sama Bunda Nora kah? Oh, dikasih pertanyaan. Bro, Yesus Ya, itu kalian mau berasal dari diskusi mana? atau Ini bagaimana? pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya. Yesus itu berasal dari mana? Silakan. Ya, saya jawab ya. Ya. Makanya kan saya jelaskan di sini konsep Jangan Tritunggal dijelaskan. Maha Kuasa. Yesus berasal dari mana? Ya dari Allah. Kami Oke. menyebutnya Allah dan Baik. Tuhan. Pertanyaan kedua. Orang yang berasal dari Allah, apakah Allah atau ciptaan Allah? Tergantung Bang. Kalau Tergantung Yesus itu- apanya? Dia dulu Budara, diam sebentar. Tergantung apanya? Tergantung Ya punyanya kan Roni. bisa banyak gininya apa namanya tuh Apa itu? jawabannya. Bisa lebih Oke, dari satu. Bang. silakan jawab ketergantungan Anda. Iya. Ya. Begitu aja Kalau Bunda, Yesus- gampang kok orang kayak gini. Lanjut Bunda Nora. Iya. Yesus apa pertanyaannya? berasal dari Allah, apakah itu Allah? Yesus itu Allah di dalam kitab suci dan menurut orang Kristen. Tadi kami udah bacakan datanya, Bang. Di dalam 1 Yohanes 4, kita baca dari 2 ya. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap Ada ayat roh yang lain enggak? Tabar dulu Bang, saya bacakan. Kalau mau ayat yang lain, Abang tampol data saya yang ini. Itu baru namanya kita diskusi. Oke. Demikianlah kita mengenal roh Elohim. Setiap roh, dengarkan baik-baik. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, berasal dari Elohim. Dan Ya. setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Elohim. Roh itu adalah antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Jadi orang yang mengaku Yesus datang sebagai manusia itu berasal dari Elohim. Tapi kalau dia mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia, dia bukan dari Elohim. Saya boleh ngomong? Silakan. Ya. Di dalam ajaran kami orang Katolik, karena saya kan orang Katolik ya. Karena Kristen itu kan ada dua, ada Protestan dan Protestannya itu ada bagian-bagiannya lagi. Kalau Katolik Ya. itu hanya beberapa saja, ya. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Onde. Bang, di sini sudah ditegaskan oleh 1 Yohanes. Oh ya, yang 4. mengaku Yesus itu sebagai manusia dan sebagai Allah.
Bukan. Yang mengaku Yesus sebagai manusia, itu rohnya berasal dari Elohim. Tapi kalau yang mengaku Yesus bukan sebagai manusia, itu bukan berasal dari Elohim, dia disebut antikristus. Abang mengaku Yesus datang sebagai apa? Kita mengakui Yesus datang sebagai Allah, ya, Itu yang menjadi itu manusia. Itu antikristus. Ya, Karena yang apapun datang mengaku sebagai manusia itu baru dari Elohim. Bagaimana kamu menyimpulkan itu antikristus? Emang kamu sebagai apa? Bukan di sini. Bibel Anda yang ngomong, Abang. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Memangnya kamu pemuka agama Katolik? Abang, saya membacanya dari Bibel. Ya kan kamu tidak bisa menyimpulkan. Ya menyimpulkan Oke, itu ayat pemuka 3-nya agama. saya baca. Ayat 3-nya saya baca. Oke. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Elohim, roh itu adalah antikristus. Karena yang berasal dari Elohim itu adalah manusia, Abang, bukan Tuhan. Kalau Ya kan, mengaku kembali- Yesus bukan Ini saya kasih Itu kan pertanyaan. kamu yang menyimpulkan. Ini pertanyaan singkat, Bang. Pertanyaan singkat. Ya itulah Yesus makanya saya itu, jelaskan. dengerin Bang, Ya. dengerin Bang. Yesus itu ke muka bumi ini, datang ke muka bumi ini, datang sebagai manusia atau bukan manusia? Ya kalau kita kembali ke kitab suci kan dia sebagai manusia, itu yang pertama. Sebagai manusia. Ya, itu Berarti yang tidak pertama. ada lagi bentuk Yesus di muka bumi ini kecuali dia manusia, betul? Bang Hamdi, makanya dengar dulu. Kan saya bilang yang pertama dia datang sebagai manusia. Yang kedua dia datang sebagai Tuhan. Oh, berarti dia dua macam Ya, dia. betul. Oke, Kalau dua dalam macam Bunda ajaran kami, Nora. dua. Silakan. Dua macam Bunda Nora, lanjut. Oke. Kalau Yesus datang sebagai manusia, itu berasal dari Tuhan, sudah jelas. Ya, Kalau ya, datang betul. sebagai Tuhan, itu rohnya berasal dari mana? Karena begini, kami meyakini Yesus itu datang sebagai manusia dan sebagai Tuhan, ya kan? Alasannya kenapa? Abang ada Bibelnya di situ nggak? Ini Abang bukan melawan Nggak saya perlu loh. Bibel. Jawab kalian, saya nggak perlu Bibel. Saya orang Nggak perlu Katolik. Bibel terus? Iya, Abang karena saya orang bernarasinya Katolik. di mana? Ya kan saya orang Katolik, saya mendalami. Oke, Kalian di nggak mana? perlu Bibel. Yesus datang Ya, sebagai makanya- Tuhan itu di mana? Makanya dengar saya tuh. Loh, Kenapa dia disebut datang? Kami Lukas mengaku dia datang sebagai 1:31, manusia. Bunda Maria melahirkan manusia apa melahirkan Tuhan? Manusia itu kan dilahirkan. Ya, Apakah terus Yesus bukan manusia? Sebentar dulu. Yesus manusia 100%. Bukan Tuhan Iya, tapi. 100% manusia, 100% Tuhan. Nanti saya bayar paket. Gimana dulu. 100% Paket. Tuhannya, Bang? Ya makanya saya jelaskan nanti. Kamu jelaskan pakai data dong. Kalau jelaskan pakai congor enggak lah. Masa saya diskusi sama orang yang modal congor? Datang paketnya. Ya udah, jelaskan aja Yesus datang sebagai Tuhan, coba. Terserah Dia lu, lagi mau ngarang mau enggak. ngurus paket dia, Bang. Jangan diturunin atuh. Dia kan mau membuktikan, Bunda Rora. Yesus datang sebagai Tuhan. Dia mau buktikan loh. Kasih kesempatan dia. Ya itu makanya. Tapi paketnya datang, Bang. Ah, tuh dia. Saya paketnya datang. Kalian bilang saya lari kan? Ini. Saya bilang Kalian- paket kamu datang, telinga. Iya, paketnya saya datang bukan saya lari. Iya, Saya saya kan bilang orang- begitu. Iya, makanya kan rata-rata kami orang Katolik itu sudah tahu ininya. Nggak perlu pakai Bible, gitu loh. Saya Paket jelaskan. datang itu Yesus ada yang datang Bang, sebagai- itu paket datang ada yang nganter ya? Ya? Itu paket datang ada yang nganter. Iya ada yang datang, Bang. Ada yang nganter. Jadi saya di Kalau kos ini. Yesus udah cukup. Kalau Yesus datang ke muka bumi ini ada yang mengandung dia nggak? Adalah. Oke. Sekarang buktikan kalau Yesus datang sebagai Tuhan. Lanjut. Ya, oke. Dia datang sebagai Tuhan karena Bunda Maria, ya kami menyebutnya di Katolik Bunda Maria ya. Itu mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus itu dari Allah.
Sampai di situ aja saya ngomong, nggak usah dijelasin lagi. Nanti kalian nggak paham. Udah. Iya, apakah yang berasal dari Allah itu adalah Allah? Kalian nggak akan paham, Mbak, apa yang saya jelaskan. Kan? Kalau kalian orang Katolik baru paham. Kan saya udah Apakah bilang yang tadi. berasal dari Allah itu adalah Allah? Ketika Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, disitulah Allahnya bekerja. Dari Sekarang situlah saya Allahnya tanya. masuk. Oke, sekarang saya tanya, apakah cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus? Bunda Maria itu manusia pilihan. Saya bertanya, apakah cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus? Iya, cuma dia. Oke, saya tunjukkan satu data. Ternyata bukan Bunda Maria saja yang didatangi oleh Roh Kudus. Dia kan mengandung dari Roh Kudus, bukan didatangi Roh Kudus. Tambah dulu. Dia mengandung. Bagaimana saya mau menunjukkan data, Abang? Di situ tidak ada Bibelnya. Saya baca Lukas 1 ya. Nih, Abang Ya dengarkan kan saya, baik-baik. kan kalian kasih pertanyaan ke saya Sabar bilang dulu. ini kalian Ya, membantah, sabar dulu, saya Bang. datanya di sana. Sabar Kan dulu. saya orang Katolik, saya udah tahu. Bunda Kan Maria. saya pakai data buat itu- ini kalian. Sabar dulu, Bang. Abang di sini tidak pakai data. Saya di sini tunjukkan Loh, pakai saya kan orang data. Katolik, ngapain pakai data, Mbak? Saya udah tahu. Oke, Udah Lukas tahu 1:41 apa bunyinya? Gimana? Lukas 1:41 itu menjelaskan Ya. apa? Ya baca di situ. Leh, kamu mengatakan katanya cuma Bunda Maria yang didatangi Roh Kudus, ternyata tidak. Dia dikandung dari Roh Kudus, hanya Bunda Maria. Dia bukan dikandung dari Roh Kudus. Terus Roh apa Kudus kamu? datang menaungi Maria. Roh Kudus datang menaungi Maria, bukan berarti Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Ya coba baca ayatnya kalau kamu bantah. Kan kamu yang bantah sekarang. Dengarkan saya ya. Kamu biar mampus kalian. Kurang ajar. Sama Katolik kamu main-main. Sama Katolik main-main. Iya. Bro, Bacakan, kamu Bro, diam, Roni. saya bacakan. Dengerin, Kita lihat, dengerin. Bunda Maria mengandung Roh Kudus atau tidak? Oke ya. Mengandung dari Roh Kudus di dalam kitab Sebentar, sucinya. kamu diam dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu," bukan mengandung. "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Elohim yang maha tinggi akan menaungi engkau." Ternyata bukan Bunda Maria saja yang keturunan Roh Kudus, yang diturunkan Roh Kudus. Saya bacakan ini ya. Kamu dengarkan baik-baik. Nih. Dan ketika Elizabeth, ini Lukas 1 juga. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Ayo. Iya. Tahu nggak Roh Kudus itu apa? Bertanya lagi, tahukah? Kamu yang mengatakan hanya Maria yang didatangi Roh Kudus, ternyata Elizabeth pun kepenuhan Roh Kudus. Terus pertanyaannya gimana? Ya berarti bukan Bunda Maria saja yang Ya, kedatangan betul. Roh Kudus. Ya udah, jadi semua semua roh itu berasal maksudnya- dari Elohim. Wajarlah. makanya dengar. Sesuatu Makanya yang dengar. berasal dari Elohim bukan Elohim. Karena Zakaria 12 nomor 1, roh itu adalah ciptaan. Coba kau baca. Baca dulu Zakaria 12. Coba kau baca baca. Zakaria 12 nomor 1. Ya sabar. Zakaria 12 nomor 1. Kamu baca. Kamu pikir roh apa? Roh itu bukan ciptaan. Siapa yang bilang tidak ciptaan? Roni, Ya. Ya. yang mengandung Yesus itu Roh Kudus atau Maria yang mengandung Yesus?
ini kan dalam ajaran kami Tuhan ya menjelma menjadi Jawab manusia. aja tuh. Nih bahasa Ya, Indonesia makanya jelas kan dengar dulu loh. runutnya bang. Kalau kamu nggak dengar dulu runutnya, buat apa saya jelasin? Cuma tanya jawab aja. Ini loh pertanyaannya sederhana. Yang dikandung Maria itu Roh Kudus atau Yesus? Yesus. Yesus. Pintar. Yang mengandung Yesus Roh Kudus atau Maria? Maria. Maria. Udah jelas. Lanjut Bunda Nora, clear. Yang dikandung dah. Jadi Yesus mengandung. Kamu nggak akan paham. Nggak akan paham Ibaratnya, kebotolan. ibaratnya gini ya. Ibaratnya gini. Kalian pergi ke suatu daerah. Daerah yang baru itu. Terus kalian sok tahu ini. Kamu nggak akan tahu di dalamnya. Sama dengan pertanyaan kalian. Muhammad itu nabi. Saya bilang enggak. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kita udah, lanjut nih loh nggak nih. apa-apa. Saya Kita lanjut menghargai nih. kamu menghargai Udah saya. kita lanjut nih. Apakah Anda antikristus Hujan, atau Pak. tidak? Gitu ya. Ya konsepnya Apakah antikristus Anda- itu bagaimana dulu bang? Setahu saya ya secara pribadi ya antikristus itu tidak sejalan dengan Kristus. Dengan ajarannya dia. Bukan dengan ajaran-ajaran orang Yahudi. Karena ajaran orang Yahudi dengan ajaran Kristus itu berbeda. Bukan berbeda, maksudnya ada yang Perbedaannya yang apa? dipertahankan, Perbedaannya apa? ada yang tidak dipertahankan gitu loh. Yesus itu pada dasarnya mengajar apa sih? Waktu dia hidup, pada prinsipnya mengajar apa untuk orang-orang? Mengajar tentang kebaikan bang, tentang kehidupan. Kebaikan. Menjadi orang yang baik dan benar. Mengajar berdoa kepada Yesus itu mengajar kepada siapa? kepada manusia yang berdosa. Manusia yang Semua hidup di manusia. zaman itu. Nah dulu, manusia di zaman itu posisinya ada di mana? Di Israel bang. Di Israel. Berarti Iya. Yesus hanya diutus kepada siapa? Yesus itu diutus kepada manusia bang. Di mana tertulis begitu? Kebetulan tempatnya di Israel dia dilahirkan. Yesus berkata, aku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, bukan ke Indonesia. Terus? Berarti Anda bukan, Yesus diutus bukan untuk Anda. Tidak. Dalilnya di mana bang? Ya Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Terus sebelum Yesus Nggak ada naik bilang ke seluruh- surga, nggak ada di dalam Yesus kisah bilang para seluruh dunia. Coba abang buka kisah para rasul. Nggak ada Yesus bilang seluruh dunia, nggak ada. Iya di kisah para rasul itu Yesus Itu kan tulisan mengatakan, Paulus, ini perkataan Yesus. Ini ngomongin terus? Yesus bukan ngomongin Paulus. Anda kok ngomongin Paulus, kita ngomongin Yesus? Gimana sih? Ayo, Terus, sekarang kesimpulannya abang gimana? Anda sekarang diberi tugas menyangkal kalau Yesus itu datang bukan manusia, dia datang sebagai Tuhan. Gimana membuktikan Dua-duanya, Yesus Bang. datang sebagai Tuhan? Bang Andi, Ya. Yesus itu datang Ya. sebagai manusia. Oh, berarti dia datang bukan sebagai Tuhan. Ya makanya saya jelaskan sebagai manusianya. Ya sebagai Dia Tuhannya nggak bisa dilahirkan. dijelaskan. Nah, Dia sebagai dilahirkan. Tuhannya nggak bisa dijelasin ya. Sebagai Tuhannya kan dijelasin juga bang. Di mana? Bagaimana cara Dia menjelaskan? mengadu dari Roh Kudus tadi itu. Bagaimana Malaikat cara Gabriel. menjelaskan Yesus itu datang sebagai Tuhan? Gimana? Bagaimana Kan ada di cara dalam menjelaskan? Bagaimana cara menjelaskan Yesus datang Kita tanya sebagai jawab Tuhan? aja ya. Oh, ya. Ya. Bagaimana cara menjelaskannya Yesus datang sebagai Tuhan, bro? Dari Bible kan Bunda Maria itu didatangi malaikat Gabriel. Kalau dalam Katoliknya atau Kristennya, bahwa kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan kamu Tadi akan kan udah melahirkan dibahas seorang itu. putra. Udah dibahas tadi Bunda Maria Ya mengandung itu kan makanya Yesus. saya jelaskan runutannya itu. Gitu. Ya. Kalian nggak akan mau dengar, banyak yang turun itu kan. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus. Ini sekalian saya ajarin kalian kitab suci, ya. Kamu akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan seorang putra dan kamu akan beri nama dia Yesus. Dia akan menyelamatkan dunia ini. Itu Jadi yang dilahirkan Maria pesan dari- manusia atau Tuhan? yang dilahirkan sama Maria itu
manusia dan Tuhan dua-duanya. Karena manusia itu harus dilahirkan, Bang. Terus siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? Ya, Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan Tuhan? ya Tuhan. Yang mana? Yang dilahirkan Allah, itu Bapa Tuhannya itu Maria sendiri. gitu? Jadi gini, Bang, saya jelaskan ya. Tritunggal Maha Nah, ini Kudus. dulu dijawab. Siapa Tuhannya Maria waktu Maria melahirkan itu Tuhan? sebagai firman Allah, ya. Jadi Maria Tuhannya karena manusia penuh dosa, Tuhan itu tidak bisa datang dia karena Tuhan itu wujudnya saya tidak nggak nanya kelihatan. tujuannya itu loh. Jadi diutuslah Yesus Kristus ini untuk datang ke dunia sebagai manusia. Harus dilahirkan dia, harus ada medianya. Oh, Medianya berarti itu dia adalah bukan Maria. Tuhan kalau gitu. Dia bukan Tuhan, dia manusia. Ya terserah kamu dah. Kan kamu tidak mengimani. Wajar dong kamu bilang. Kalau begitu. begitu buktikan siapa Tuhannya Maria waktu Kan Maria sudah saya melahirkan. buktikan, Bang Andi. Siapa? Sudah saya buktikan tadi. Ya siapa Tuhannya Maria waktu Maria Ya, Allah melahirkan Bapa. Tuhan? Allah Bapa yang tidak kelihatan itu, yang disebut Oh, cahaya. itu, bukan yang disebut Yesus, Elohim. bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan, Yesus itu. Karena Maria, Ya, kalau kamu Maria mengatakan nggak bukan mungkin. Tuhan ya tidak Bro, masalah karena kamu tidak mengimani. Maria tidak mungkin menuhankan anaknya, betul? Bagaimana? Maria tidak mungkin Yesus itu Allah menuhankan Putra, anaknya. Bang. Allah Putra. Maria tidak mungkin menyembah anaknya, betul? Itu tidak mungkin bagi manusia, Bang. Bagi Allah itu mungkin. Oh, berarti Maria menyembah Yesus. Iya, Berarti Tuhannya Maria, anaknya Maria. karena Yesus itu penyelamat. Allah yang bisa menyelamatkan begitu ya? dunia ini ya. Ada Allah yang menciptakan, ada Allah yang menyelamatkan. Jangan dulu ke situ, ini dulu nih diselesaikan nih. Ya, maka biar Maria. biar abangnya bersih itu otaknya itu loh. Ini kan lari kemana-mana nih si abangku. Ini Kayaknya Roni. salah pilih orang untuk debat kalian ya. Ini Bang Roni kok lari Malah kemana-mana menyebarkan gitu, Alkitab sekarang. santai. Iya. Jadi kesimpulannya Tuhannya Maria, anaknya Maria gitu ya. Gak bisa pakai kesimpulan, Bang. Semua harus pakai ini di dalam Alkitab. Terus Tuhannya Maria yang mana? Ya Allah Bapa, Elohim, Bukan Yesus. sama dengan Tuhannya Muhammad. Berarti bukan Yesus Tuhannya Maria, bukan?